Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman web 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria Lispalia, NIM 2021210543, dan teman saya. Dan saya Fitri Laila dengan NIM 202121050119. Ya, atas nama Satria Lispalia, yang pertama-tama akan menjelaskan mengenai tugas kami. Baik, pertama-tama, di sini kami menggunakan template Snatchcat. Di sini kami menggunakan template Snatchcat. Ini adalah tampilan codingan yang kami copy dari Snatchcat Index. Kami copy dari Snatchcat Index HTML. Kami copy dari sini. Kami copy dari sini. Selanjutnya untuk melihat tampilan dari website kita perlu buka terminal dengan cara menekan tombol backtick. Terus kita masukkan kemudian kita mengetik PHP Spark Surf, lalu akan muncul ketik PHP Spark Surf, kemudian enter, lalu nanti muncul link ini. Jika kita klik kontrol baru klik ini, maka kita akan diarahkan ke website kita. Kemudian setelah kita klik link tadi, kita diarahkan ke website kita. Baik, ini adalah tampilan dari web kami, yang dimana di sini ada halaman dashboard, ada halaman merek tas dan pelanggan. Dimana pada halaman dashboard ini isinya adalah kosong. Yang kami buat hanya dua, yaitu merek tas dan pelanggan. Jika kita klik merek tas, maka muncul tampilan ini. Ini adalah tampilan ada tampilan tas, di mana di sini ada merek tas, button tambah, terus ada show entries, dan ada juga search, yaitu kolom pencarian. Dan di sini ada tabel. Tabel ini isinya yaitu nomor, task, action. Actionnya itu ada dua, yaitu edit dan hapus. Di tombol search ini, jika kita mencari, misalnya kita cari JanSport, maka otomatis yang ditampilkan itu JanSport. Selanjutnya jika di sini ada tombol tambah, kita klik, maka otomatis kita diarahkan ke halaman tambah nama tas. Yang dimana di sini ada nama tas, yang dimana kita disuruh untuk menginput nama tas yang ingin kita beli. Kemudian di sini ada dua tombol, yaitu cancel dan submit. Misalnya di sini jika kita menginput jenisnya yaitu harvest, kemudian kita submit,
maka otomatis di sini muncul pemberitahuan sukses. Datanya sukses dimasukkan ke tabel kita, yaitu tadi kita tambahkan nama tas yaitu harvest. Kemudian jika kita edit, klik tombol edit, maka kita bisa mengedit nama tas di sini. Misalnya kita ubah harvest menjadi nama tas lain, maka otomatis nantinya akan nama ini akan berubah. Kemudian kita cancel. Misalnya di sini kita hapus, misalnya ini tadi yang sudah kita input kita hapus, maka otomatis nama tas ini akan hilang, akan terhapus. Sukses, data berhasil dihapus. Baik, selanjutnya kita ke codingannya, yaitu kemudian kita buka env, lalu kita masukkan nama database kita, yaitu di sini kami kasih nama web2 kelompok 8. Ini adalah nama database-nya. Kemudian kita ke config app, dan di sini ada public string base URL, yaitu http localhost 8080, dimana di sini ini adalah tampilannya. Di sini sudah kami edit. Kemudian kita ke routes. Isi routes itu kita aktifkan, yaitu $route set auto route. Kemudian kita yang tadinya di sini false, kita ganti jadi true. Kemudian di sini ada $routes get slice. Di sini tadinya tulisan di sini tadinya home, kita ubah jadi dashboard index. Di sini $route set auto route true ini nantinya untuk menjalankan route set auto route ini, kita akan diarahkan ke dashboard di sini. Kemudian kita ke controllers. Kita delete dulu. Kita ke controllers. Kita ke controllers yang dimana di sini di controllers ini ada base controllers PHP, dashboard PHP, pelanggan PHP, dan tas. Ini yang kami buat, yaitu dashboard, pelanggan, dan tas. Kemudian di sini base controller ini kita buat dulu protected $helpers. Selanjutnya di sini ada script SCR asset vendor jQuery 3.7.0 min.js. Kemudian di sini juga ada Bootstrap bundle min.js. Kemudian asset vendor Parsley min.js. Kemudian di sini ada suite alert, data tables,
data tables titik bootstrap dengan data tables jQuery. Selanjutnya kita di ke database migration. Di sini ada database migration task yang sudah kami buat, ya dimana isinya itu ada class task extends migration public function app $this forge add file yang isinya itu ada id task dengan tipe integer constraint 5 units get true dan auto incrementnya true. Kemudian ada task tipe datanya itu varchar, constraint-nya itu 100. Kemudian task created add dan tipenya itu data time, task updated add, tipenya itu data time. Kemudian di bawah ada $this forge addk id task true. $this forge create table task yang di sini nanti aku menampilkan tabel task. Kemudian public function down $this forge drop table task. Kemudian data ini akan dikirim ke localhost phpMyAdmin, akan dikirim di sini localhost phpMyAdmin dengan di database sub 2 kelompok 8. Ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dari tabel task ini. Di dalamnya sudah ada nama data-data yang sudah kita buat. Selanjutnya pada app controller task. Di sini ada public function construct $this task model new app models task model, di mana di sini akan dipanggil di app model task model, akan dipanggil di sini nanti. Di task model ini isinya itu ada tabel task, id task, task created add, task updated, dan id dan public function get-nya itu return $this order by id task dash find all. Selanjutnya di sini ada juga data public function index yang isinya itu ada $data title task. Kemudian $data titelnya itu tambah nama task dan akan validation config serve validation. Return view task new $data. Kemudian ada public function create yang di sini ada task, label task, rules, dan require. Kemudian di sini ada juga if untuk menampilkan nanti pesan error dan data gagal ditambahkan. Juga di sini ada task this request get var dalam kurung task. Dan di sini juga akan muncul pemberitahuan nanti jika data sukses dan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya public function edit. Di public function edit nanti ini akan ada muncul ubah nama task. Kemudian public function update
yaitu isinya itu ada tas, yaitu label tas record. Muncul nanti di sini tas, kemudian ada juga pemberitahuannya itu di error data gagal diubah jika kita ingin mengubah. Jika data gagal diubah maka akan muncul pesan error pemberitahuan ini. Selanjutnya jika data berhasil diupdate maka akan muncul pemberitahuan sukses data berhasil diubah. Kemudian di sini yang terakhir ada public function delete, yaitu public function delete dalam kurung id task dan akan menampilkan pesan sukses data berhasil dihapus jika kita menghapus data-data yang kita input. Selanjutnya di views task ada edit ada edit PHP, index, new. Kemudian di indeksnya itu ada di sini di indeksnya itu menggunakan nanti akan muncul merek tas, misalnya seperti ini. Merek tas. Ini adalah tampilan dari merek tas. Yang H4 tadi itu ini. Kemudian div kelasnya itu mb3 ref tas new. Ini akan memanggil data-data tas dengan menggunakan slice task new. Kemudian kelas btn success, kemudian kelas tabel berderet, kemudian ada tombol tambah. Tombol tambahnya itu yang ini. Selanjutnya ada div class table responsive, tabel kelas dengan tabel over, tabel border dengan width-nya 100, id data table. Data tabelnya ini nanti akan ditampilkan di dalam tabel. Kemudian thead class dengan bg success, text black, text center, yaitu ini tampilannya. Kemudian ada nomor task action. Nomor task action itu yang ini nomor task kemudian action dengan menggunakan text center, kelas text center. Kemudian di bodinya itu menggunakan php $i sama dengan 1, php forage dalam kurung $task as row, tr th scope row kelas text center, kemudian $i plus ini nomornya akan bertambah. Kemudian th kelas text center row task td kelas text norab text center. Kemudian ahref slice task edit $row id task kelas btn warning dengan me1 ikhlas sama dengan bx edit alt dan ahref sama dengan task delete $row id task kelas btn danger dengan ikhlasnya itu bx trust. Kemudian di edit ini adalah tampilan editnya. Kemudian di tampilan edit ini menggunakan form class dengan
row G3, metodenya itu post action. Kemudian memanggil task dengan update. Kemudian $task id task dengan id-nya sama dengan form. Kemudian di div class-nya itu menggunakan call md4. Kemudian di label for task class form-nya itu ada nama task. Kemudian di sini ada input tipe text, class from control, validation show error, dalam kurung task is invalid, id sama dengan task, name task, required value sama dengan $task. Itu dalam kurung task. Kemudian div class invalid feedback, validation show error task. Kemudian di sini ada tombol cancel dan submit, yaitu div class text menggunakan class text n dengan href sama dengan slice task, class btn danger dengan me2, kemudian nama cancel. Kemudian button tipenya itu submit, class btn primary yaitu submit. Selanjutnya di new ini form kelasnya menggunakan row J6, method post, kemudian action, task create, id form. Kemudian div kelasnya itu menggunakan call md9. Kemudian di sini nama task. Kemudian di sini ada div class text n-nya itu sama dengan di yang edit tadi. Menggunakan cancel dengan submit. Kemudian di index layout tadi itu yang ini vendor jQuery ini, jQuery parse with alert data tables itu diambil di public assets vendor yang isinya itu di sini data tables jQuery parse with alert. Kemudian untuk assets-nya yaitu kami menggunakan img, assets img ini. Ini semua adalah gambar-gambar yang sudah kami upload di web di sini. Misalnya di pelanggan tambah pelanggan. Kemudian di sini kita akan menginput di tambah pelanggan nanti ini kita akan menginput nama pilih tas, itu misalnya kita pilih Jansport, kemudian nama misalnya Rizka, kemudian kodenya itu misalnya 77, teleponnya yaitu, kemudian kita upload foto atau file misalnya kita upload foto tas, misalnya upload ini, submit, maka otomatis filenya akan sukses ditambahkan di sini dan foto tadi yang sudah ditambahkan itu bisa dilihat di sini. Kemudian close. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitri Laila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Baik, ini adalah tampilan dari pelanggan, yang dimana terdapat tombol buton tambah, show entries, kolom pencarian, dan tabel, yang isinya ada nomor, tas, nama pembeli, kode tas, nomor telepon, dan action, yang dimana pada tabel ini nanti akan menampilkan hasil dari tambah pelanggan seperti pada kodingan berikut. Ini adalah tampilan kodingannya. Pada tampilan pelanggan ini, yang pertama kita buat yaitu membuat database di database migration dengan cara membuka terminal, lalu menginput php spark migrate create pelanggan. Ini adalah tampilan kodingannya, yang di dalamnya terdapat ID pelanggan, tipe datanya integer, constraint 5, uncheck not true, auto increment true. ID tas tipe datanya integer, nama tipe datanya varchar, constraint 255. Kode tipe datanya varchar, constraint 100. Telepon tipe datanya varchar, constraint 75. Foto tipe datanya varchar, constraint 255, null true. Selanjutnya pelanggan create add, tipe datanya the time. Pelanggan update add, tipe datanya the time. Selanjutnya $this for add key dalam kurung ID pelanggan true. $this for create table dalam kurung table pelanggan. Public function down $this for drop table dalam kurung table pelanggan. Kemudian database-nya dikirim ke PHP MyAdmin dengan cara menginput di terminal, yaitu PHP spark migrate, dan otomatis akan terkirim ke database-nya. Selanjutnya pada controller ada pelanggan PHP yang kami buat. Di sini terdapat kodingan data-data tentang pelanggan yang sudah kami buat, yaitu data pelanggan di function index, ada $data tambah pelanggan di public function new. Kemudian public function create rules, ID tas, nama, kode, telepon, dan foto. Kemudian ada if $this validate $rules, session set flash data, error data gagal ditambahkan, yang nantinya akan menampilkan data gagal ditambahkan jika tidak sesuai, begitupun dengan data session set flash data sukses, data berhasil ditambahkan, yang nantinya akan tampil jika data pelanggan berhasil ditambahkan. Juga ada ubah nama tas di public function edit jika kita ingin mengedit atau mengubah nama tas, dan ada juga public function update ID pelanggan dengan rulesnya ada ID tas, nama, kode, telepon, dan foto seperti pada tampilannya. Ada juga di sini ada juga $this pelanggan model save, $data untuk menyimpan data.
dan juga ada dolar tis pelanggan. Model delete dolar ID pelanggan untuk menghapus seperti pada tampilan berikut. Kemudian pada model ada pelanggan model PHP, ini adalah tampilan kodenya. Tampilan codingannya ini. Kelas pelanggan model extend model. Protected dollar table pelanggan. Protected dollar primary key sama dengan ID pelanggan. Protected allow files sama dengan ID task, nama, kode, telepon, foto. Protected dollar user timestamps true. Protected dollar created file sama dengan pelanggan create at. Protected dollar update file sama dengan pelanggan update at. Public function get return dollar this order by ID pelanggan this. Join table task ID task sama dengan tabel pelanggan ID task. Final public function get ID dollar ID pelanggan. Return dollar this where ID pelanggan dollar ID pelanggan. Join table task ID sama dengan tabel pelanggan ID task first. Kemudian untuk mendesain tampilannya di website, nanti kita buat indeks PHP di views pelanggan, yang dimana terdapat edit index dan new. Pada indeks ini kami menggunakan div class mb3. Sini div class mb3 a rib pelanggan new class button primary table border div class table responsive table class tambah dengan table hover table border w100 ID sama dengan data table ID sama dengan form. Did class bg suggest text black. Ini scope col no scope col tas scope col nama pembeli scope col kode tas scope col nomor telepon scope col action tr body php $i sama dengan i. PHP forest dolar pelanggan as dolar row. RTH scope row dolar i plus plus td dolar row tas td row
Nama $row kode, $row telepon, kelas teks no RAM, buton tipe yaitu buton, kelasnya buton primary Mi1, buton detail, data BS toggle modal, data base target detail modal, data ID row ID pelanggan, kelas BX show alt buton. Selanjutnya help pelanggan edit row ID pelanggan, kelas buton warning Mi1, kelas BXS edit alt help pelanggan delete $row ID pelanggan, kelas buton denger forage tbody table div $this and section. Dan di sini kami juga menggunakan modal yang dimana nantinya akan menampilkan detail pelanggan, dan detail pelanggannya akan menampilkan nama pelanggan dengan kelas detail, nama, kode barang dengan kelas detail kode, nomor telepon dengan kelas detail telepon, dan ada juga tombol buton kelas dengan kelas modal footer, buton tipe kelas buton denger, data dismiss, dan ada juga section scriptnya, yaitu dapat dilihat pada codingan ini. Kemudian pada pelanggan ini ada juga edit PHP yang di dalamnya terdapat upload foto, nama tas, kode tas, telepon, dan ada juga tombol buton cancel dan submit. Begitupun juga di menu new. Sekian dari saya, terima kasih.